Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Jemari yang berada di rumah. Senang sekali saya Randa Putra Canyago dapat kembali hadir, menyapa dan membersamai sahabat Jemari di rumah semuanya dalam program Bima Sakti. Bincang malam seputar aksi tentang Jemari di live Instagram @jemarisakato. Nah, sahabat, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan nih terlebih dahulu bagaimana kabar sahabat di rumah. Boleh ditulis di kolom komentar. Saya berharap ya, dimanapun sahabat Jemari, semoga tetap semangat, tetap sehat, dan insya Allah diberkahi hidupnya hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat Jemari, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik bagi saya dan mungkin menarik juga bagi sahabat Jemari yang berada di rumah, yaitu tentang edukasi menyelamatkan negeri. Nah, ini adalah tema yang kita angkat dalam tayangan Bima Sakti malam hari ini, karena kita sepakat ya bahwasanya education is the basic of human right. Artinya pendidikan itu merupakan dasar dari setiap HAM pada setiap orang gitu. Jadi setiap orang haruslah mendapatkan pendidikan yang layak ya. Terlepas bagaimana kondisi mereka, terlepas dari berbagai latar belakang mereka, pendidikan harus mereka dapatkan gitu. Nah, edukasi ini tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, namun pengetahuan akan kesehatan juga termasuk salah satu bidang dari edukasi yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, terutama para ibu hamil nih. Namun terkadang karena keterbatasan berbagai akses ya, membuat menjadi ya sebuah kendala bagi ibu hamil untuk menjangkau edukasi berkaitan dengan kesehatan kehamilan mereka. Nah, sehingga ini merupakan salah satu alasan ya kenapa Jemari Sakato bekerja sama dengan Yayasan Kerja Praja dan UNFPA itu melaksanakan kegiatan atau program Humanitarian Preparedness and Response yang ada di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Nah, bagaimana ceritanya? Di sini kita akan membahas bersama narasumber kita, yaitu Kak Aulia Zahara SGZ. Sebelumnya, izin saya mengundang narasumber kita terlebih dahulu. Bagi sahabat yang ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan akan kita bahas bersama narasumber kita. Oke, sepertinya kita menunggu ya narasumber kita. Halo Kak Aulia. Halo Bang Randa. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar nih Kak? Oh, jelas. Suara saya Oke. gimana Bang Randa? Jelas? Agak sedikit kecil sih Kak, tapi it's okay lah. Masih bisa didengarkan gitu. Biar Oke, Kakak kabarnya gimana nih Kak hari ini? Alhamdulillah untuk saat ini sehat juga ya seperti itulah. Menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Bang Randa gimana kabarnya? Sehat, Bang? Alhamdulillah, dari wajahnya nampak semangat ya. Alhamdulillah sehat juga nih Kak Aul. Panggilannya Kak Aul ya? Boleh, Kak Aul boleh. Oke, Kak Aul boleh say hello, boleh menyapa dulu sahabat Jemari di rumah. Sekalian nih Kak, memperkenalkan diri Kakak ya, supaya sahabat Jemari tahu nih, siapa sih narasumber kita malam hari ini? Ya Allah aku malu, tapi tidak apa-apa. Jadi teman-teman agak rindu dengan tim Jemari sebenarnya karena sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman Jemari. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan juga murah rezeki dan segala urusannya dimudahkan. Amin. Perkenalkan teman-teman boleh panggil Aul atau Kak Aul juga boleh. Kebetulan pernah aktif di Jemari. Sakato semenjak bulan Maret kalau tidak salah. Jadi mohon doanya juga teman-teman semua. Semoga nanti kita ke depannya terjadi proses diskusi yang lancar ya. Oke, wow, harapannya sangat luar biasa nih Kak Aul ya. Ya. Oke Kak Aul, kita pada malam hari ini akan membahas salah satu bagian ya Kak Aul ya dari program Preparedness and Response, yaitu program yang dijalankan oleh Jemari Sakato dan juga Yayasan Kerja Praja dan juga UNFPA. Nah, mungkin boleh di-spill dikit nih Kak,
sebenarnya HPR itu kegiatan apa sih gitu? HPR ini kegiatannya ada beberapa macam jenis, Mhm. lebih ke diskusi sebenarnya Bang Randa. Cuman karena kita di sini fokusnya ke ibu hamil ya, dia kan nanti ada dua kelompok sasaran. Ada kelompok sasaran wanita usia subur dan kelompok sasaran ibu hamil. Kebetulan kita malam ini membahasnya yang ibu hamil. Jadi nanti kita akan membahas terkait diskusi bulanan bersama ibu hamil tentang masalah-masalah masalah kesehatan selama kehamilan. Oke, berarti ini ya sudah sedikit nampak gambaran ya. Selama 45 menit ke depan kita banyak membahas tentang diskusi bulanan ibu hamil. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama gitu Kak ya, boleh dijelaskan nih Kak, kenapa sih Kak kegiatan ini harus dilaksanakan di sana, di daerah intervensinya, atau lebih tepatnya latar belakang kegiatan ini apa sih Kak? Kalau dilihat dari latar belakang ya Bang, ini sebenarnya berkaca dari kejadian bencana gempa pada tahun lalu, bulan Hmm. Februari. Kelompok ibu hamil itu sendiri kan merupakan salah satu kelompok yang rentan akan masalah kesehatan. Nah, di sini karena Hmm. kenapa? Kadang kalau pada masa bencana itu fasilitas kesehatan terbatas ataupun mungkin layanan kesehatan yang juga tidak terlalu maksimal, makanya rentan terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan kehamilan. Nah, makanya Hmm. dan juga kalau dilihat dari data, kalau tidak salah Pasaman Barat ini menjadi salah satu penyumbang angka kematian ibu kalau tidak salah pada tahun 2015 sampai 2018 yang tertinggi se Sumatera Barat. Nah, dari berkaca hal ini juga lah makanya Jemari dan YKP Yayasan Kerti Praja itu mengadakan suatu program yang fokusnya ke diskusi bersama ibu hamil untuk memahami masalah-masalah kesehatan selama kehamilan. Itu Bang. Oke, berarti ada poin yang harus saya garis bawahi ya, kenapa sampai memilih kegiatan melaksanakan intervensi di daerah tersebut, di daerah Pasaman Barat, karena selain terjadi bencana yang merusak infrastruktur dan layanan publik pada Februari tahun 2022 yang lalu, selain itu ya berdasarkan data ya Kak ya, Pasaman Barat ini merupakan salah satu daerah dengan angka kematian ibu atau AKI tertinggi di Sumatera Barat. Iya. Nah, boleh tahu nih Kak, lokasi yang menjadi titik intervensi atau daerah Kakak bersama tim saat itu melaksanakan kegiatan itu di daerah mana tuh Kak? Untuk daerah itu kita ada dua lokasi ya Bang. Jadi yang pertama di Malampah, itu ke Kabupaten Pasaman. Satu lagi di Nagari Kabupaten. Kita di sini melakukan diskusi bersama ibu-ibu hamil yang berada di sana dan juga itu kita berkolaborasi dengan bidan-bidan terkait membahas Hmm. masalah-masalah yang terjadi selama kehamilan, terutama masalah kesehatannya gitu Bang. Oke, berarti ada dua ini kayak dua daerah kayak ya, yaitu di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dan juga di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Jadi kalau ini menarik kak ya, kalau kita lihat secara geografis ya, Iya, wilayah dua nagari ini sebenarnya bertetangga kak ya, karena hanya dibatasi oleh Gunung Talamau saja sebagai pembatas iya. antara dua negara ini atau dua daerah ini. Oke, nah tadi nih Kak, kira-kira nih Kak, bukan kira-kira ya, maksudnya sasaran dari kegiatan ini itu menyasar kelompok mana nih Kak? Kalau untuk sasaran, karena ini emang fokusnya ke ibu hamil ya Bang. Jadi ini kita emang memilih ibu-ibu hamil, mungkin di luar dari sasaran wanita usia subur, itu mungkin nanti kita bahas lagi bersama Hmm. tim lain ya Bang. Jadi yang ini kita fokusnya bersama ibu-ibu hamil yang ada yang tersebar di Nagari Kajai dan juga Nagari Malampah. Gitu, Bang. Oke, berarti ada fokus di dua nagari itu Kak ya. Itu Hmm. apakah hanya beberapa jorong saja atau memang keseluruhan jorong diambil tuh Kak? Kita usahakan keseluruhan jorong Bang. Jadi nanti kita lakukan di berbagai titik. Nah, jadi di satu Hmm. titik kita kumpulkan ibu hamil ini.
mungkin dari berbagai campuran jorong ini, jorong satu lagi, kita lakukan di satu titik, jadi sehingga nanti proses edukasi diskusi ini merata, Bang. Jadi ibu hamil ini mendapatkan semua edukasi yang kita beri. Gitu. Wah, ini menarik Kak ya. Berarti memang meskipun hanya dua nagari ya, atau dua desa yang menjadi fokus dari kegiatan atau program Human Preparedness and Response, tapi Jemari Sakato Kaul bersama timnya itu menyasar ke seluruh jorong yang ada ibu hamilnya di sana gitu. Nah, berkaca nih Kak, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam program HPR ini berapa lama sih Kak program ini berlangsung Kak? Kurang lebih 5 bulan Bang, jadi kita lakukan dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan itu diskusinya juga kita lakukan sekali 1 bulan, jadi lakukan rutin 5 bulan tersebut. Oke, berarti diskusinya memang sekali sebulan Kak ya? Dari bulan Mei sampai bulan September, berarti cukup lama juga ya Kak Aul bersama tim melakukan kegiatan di Nagari Kajai dan juga Nagari Malampah ini. Nah, selama 5 bulan itu Kak, kegiatan apa saja sih Kak yang pernah dilakukan oleh Kak Aul bersama tim selama di sana Kak? Kalau untuk masalah apa saja yang dilakukan, karena kan ini kan programnya banyak, ini kan Bang, banyak kegiatan, diskusi, atau mungkin nanti ada bahasan yang lain, radio atau pembagian bantuan dan lainnya. Tapi karena kita fokusnya di sini terkait diskusi ibu hamil. Jadi ini dilakukan itu setiap berapa ya? Forum grup diskus FGD mungkin kita namakan. Jadi nanti bahas membuka grup, nanti kita ajak semua peserta berdiskusi bersama bidan terkait juga membahas masalah-masalah yang diungkit pada hari itu atau pertemuan pada saat itu. Oke, berarti memang metode utama yang dilakukan itu adalah diskusi interaktif Kak ya, dengan melibatkan bidan Kak ya sebagai narasumber dan Kak Aul bersama tim sebagai fasilitator yang memfasilitasi menjabatani antara masyarakat, terutama ibu hamil ya, bersama bidan untuk mendapatkan kegiatan edukasi ini. Nah, oke, selain dari itu Kak, mungkin ada kegiatan yang lain dilakukan oleh Jemari Kak berkaitan dengan ibu hamil? Kegiatan lain untuk ibu hamil selain diskusi sebenarnya juga ada CFA, itu sejenis bantuan. Cuman ini nanti lebih fokusnya karena kan dari YKP-nya, karena kita di sini dari Jemari kita lebih fokus untuk mengajak diskusi masyarakat terkait masalah kesehatannya Bang. Kalau untuk bagian dari uang tunai itu lebih fokus ke yayasan Oke, boleh di-spill dikit nih Kak, CFA-nya apa nih? Mungkin sahabat Jemari kurang tahu ya, mungkin istilah baru nih, mungkin boleh di-share nih Kak. CFA ini sejenis ini Bang, mungkin kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia sejenis bantuan uang tunai. Jadi nanti dari YKP itu mendata dulu ibu hamil dari Nagari Kajai ataupun Nagari Malampah yang sekiranya termasuk dalam berbagai kategori Bang. Jadi nanti seandainya ibu hamil ini memasuki kategori yang sudah ditentukan, berarti mereka nanti akan mendapatkan CFA itu sendiri menimbang karena sebelumnya kan Nagari Malampah dan Nagari Kajai kena musibah. Nah, makanya di sini dan juga Jemari ada sedikit program, ada berupa program yang berupa bantuan tunai. Oke ya, berarti sangat luar biasa sekali Kak ya, selain dari memberikan edukasi secara materi ya, namun Jemari Sakato dan Yayasan Kiti Praja juga memberikan bantuan berupa cash voucher assistant yang membantu nanti ya para ibu hamil ini dapat mengakses gitu ya layanan kesehatan sehingga mereka dapat mengontrol, dapat
mengobservasi ya, dapat menilai bagaimana kondisi dari kehamilan mereka. Nah, gitu Kak. Wow, sangat luar biasa sekali ya yang dilakukan oleh Jemari bersama Yayasan Kerja Praja dan UNFPA ini. Nah, selanjutnya nih Kak, selama 5 bulan itu kan kita melakukan diskusi bulanan ibu hamil itu kan sekali satu titik per bulan Kak ya. Itu topik yang menjadi bahasan diskusi ibu hamil itu apa saja sih Kak? Karena kita kan ini bertahap ya Bang, jadi Hmm. edukasi topik juga kita berganti setiap pertemuan. Dari pertemuan pertama kita pahami dulu, kita kasih dulu ibu-ibu hamil ini terkait pemahaman buku KIA. Karena Hmm. dilihat dari lapangan Bang, buku KIA ini untuk kesehatan ibu anak, ibu hamil ini kadang jarang membaca buku tersebut. Walaupun mereka Iya. rajin ke posyandu, itu tapi si bidan juga bilang gini, ini ibunya rajin ke posyandu tapi bukunya kayak baru terus. Terlihat jadi jadi mungkin kita sebelum membahas topik yang lain, kita membahas dulu pendalaman buku KIA ini. Jadi kan karena di buku KIA juga banyak informasi-informasi penting yang bisa bermanfaat bagi ibu hamil dan juga untuk memantau perkembangan kesehatan ibu hamil itu sendiri. Baru nanti di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang masalah-masalah selama kehamilan. Nah, Hmm. masalah-masalah selama kehamilan ini bisa dari segi asupan, dari segi gizi. Mungkin masalahnya seperti anemia atau mungkin kekurangan energi Nah, kronis atau mungkin kekurangan iodium. Dan berlanjut lagi ke pertemuan selanjutnya kita membahas tentang asupan. Jadi asupan ibu hamil yang bagus atau yang dianjurkan selama hamil bagaimana. Dan untuk pertemuan selanjutnya lagi kita membahas tentang pelayanan kesehatan atau pemeriksaan selama kehamilan antenatal care-nya. Jadi oke. Jadi dimulai dari dasarnya dulu Kak ya. Di sini saya menggarisbawahi setidaknya ada 4 poin utama Kak ya. Pertama dari mengedukasi lagi nih, menjelaskan lagi, mendalami lagi buku KIA yang merupakan buku panduan yang wajib dimiliki oleh setiap ibu hamil. Sebenarnya pemerintah kita sudah ini kayak sudah memfasilitasi sebenarnya ya. Namun mungkin terkadang kebiasaan membaca itu mungkin belum menjadi kebiasaan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat kita dan itulah yang terkadang sering diabaikan gitu. Nah, yang kedua adalah masalah-masalah selama kehamilan yang Kak Aul jelaskan tadi mulai dari anemia, kek dan lain sebagainya. Terus ada asupan-asupan yang harus dipenuhi oleh ibu hamil selama kegiatan berlangsung, maksud saya kehamilan Kak ya. Oke, ini asupan ini mungkin berkaitan dengan latar belakang Kakak ya sebagai seorang ahli gizi gitu. Oke, yang terakhir adalah ya pelayanan yang harus dilakukan selama proses kehamilan. Nah, mungkin di sini boleh ini kayak boleh dijelaskan lebih lanjut nih Kak mengenai tentang masalah-masalah kesehatan sembari sharing gitu Kak ya. Tadi mungkin di sini para sahabat Jemari ya masih belum tahu nih cake itu apa, kekurangan iodium itu apa, penyebabnya apa dan dampaknya nanti terhadap anak setelah lahir itu seperti apa gitu. Kalau untuk masalah kesehatan, terutama bagian gizi, ibu hamil ini sebenarnya riskan, Bang. Mulai Ya. dari kekurangan energi, anemia, mungkin ada beberapa yang jarang mendengar seperti kekurangan iodium, tapi ini menjadi salah satu sumber masalah gizi yang sangat banyak terjadi di ibu hamil. Nah, pertama itu ada kekurangan Hmm. energi kronis. Nah, ini biasanya kalau lihat dari segi gizi itu dari penilaian lila namanya. Jadi ini kita Hmm. lingkas dengan atas. Jadi ibu hamil awal hamil itu akan diukur lilanya berapa. Jadi kalau seandainya lilanya di bawah 3,5 cm, itu si ibu berisiko namanya atau Hmm. kekurangan energi kronis. Nah, ini dampak Bang ada dampak dan dampak pendeknya. Mungkin kalau pendek nanti gangguan peningkatan berat badan atau dia cepat asal si hamil.
Jadi kalau seandainya jangka panjang ini juga nanti akan berisiko mengalami perkawinan dengan mungkin dengan yang lama, ada berisiko keguguran atau juga pernikahan yang viral sebagainya. Dan untuk pencegahan sebenarnya bisa dengan si ibu menerapkan pola asupan yang selama hamil, dia meningkatkan kalau bisa sebelumnya diusahakan meningkatkan satu porsi selama dimakan. Itu untuk anemia ini lebih kalau Oke, maaf Kak Ul, mungkin bisa lebih dikeraskan suaranya Kak Ul. Kurang oh ya, kedengaran ya. oke maaf sudah jelas bang. Oke, sudah. Untuk anemia, nah, anemia ini juga sering terjadi sama ibu hamil bang, karena dia HB-nya rendah. Nah di sana itu beresiko nanti melahirkan bayinya BR atau bayi berat rendah, dan atau juga mengalami kelahiran prematur atau mungkin yang menakutkannya mengalami beresiko kematian janin. Dan untuk pencegahannya sendiri itu bisa dengan mengkonsumsi tinggi zat besi, atau kita kalau seandainya hamil itu dianjurkan konsumsi tablet tambah darah, satu tablet satu hari. Nah, Ya. itu kalau kurangan iodium itu juga sebenarnya menjadi masalah. Nah, ini kan biasanya dalam garam, paknya nanti juga bayi lahir berat rendah atau BR prematur pun melahirkan anak seperti itu bang. Cuma edukasi masyarakat ini sebenarnya yang minum darah dan alat ini mual atau dia mau kalau minum tablet tambah darah, sehingga dan ini bila tadi ambilnya cepat minum obatnya, dia mereka bilang minum tapi sebenarnya nggak diminum gitu. Jadi ini sebagai dan nanti tablet tambah darah yang minum ini kata bintang tumpuk. Nah, hal ini juga yang jadi nanti risiko pendarahan kita. Jelas banget suara saya. Oke, agak kecil tapi it's okay lah, masih kedengaran ya. Berarti ini kayak sangat riskan ya, masalah-masalah kehamilan yang mungkin sebagai masyarakat kita menganggap hal sepele ya, terutama pada asupan ya, mulai dari tadi kekurangan iodium, terus juga ya, kekurangan energi kronis, juga anemia. Jadi benar-benar kita memang harus memfokuskan untuk menyelamatkan ibu hamil ini, karena mana tahu ya dari bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil itu justru akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan membangun negeri ini lebih lanjut ke depannya. Oke Kak, selama 5 bulan kayak berkegiatan di sana, boleh sharing nih Kak, pencapaian yang Kakak Aul bersama tim lakukan itu apakah baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif Kak? Boleh dijelaskan nih Kak? Kalau untuk pencapaian, karena kita sudah melakukan diskusi selama 5 bulan ya Bang, mulai dari bulan 1 sampai dengan topik yang berbeda setiap pertemuan. Untuk dari segi lain, kita selalu sebelum diskusi kita usahakan yang namanya tes nanti sebelum diskusi kita tes duluan ya. Riset ya. Mengetahui pemahaman ibu ini sejauh mana terkait tersebut. Nanti setelah diskusi kita adakan lagi tes. Nah itu bakal lihat apakah ada pemahaman dari si ibu atau tidak, gitu bang.
Oke ya, berarti ada pretest dan post-test Kak ya. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan edukasi, kegiatan diskusi ya, kita tes dulu nih pemahaman ibu-ibu yang menjadi peserta ya. Seberapa jauh pemahaman mereka tentang materi yang akan kita bahas. Setelah dikasih insight baru, pemahaman baru oleh bidan kepada peserta, kita ukur lagi ya Kak ya. Jadi nanti akan nampak nih kayak apakah kegiatan kita ini sudah cukup bisa memberikan masukan baru, pemahaman baru kepada masyarakat ibu hamil ya. Dan alhamdulillah ternyata cukup baik ya hasil yang kita dapatkan selama kita berkegiatan di sana gitu. Nah, sebelum kita lanjut ya, bagi sahabat Jemari yang masih stay, boleh banget jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kalau ada, saya akan bantu membacakannya untuk dijawab dan dibahas oleh Kak Aul. Nah, ini menarik nih Kak. Selama kegiatan 5 bulan ya di daerah intervensi yang mungkin bukan kampung kita, culture yang berbeda, orang yang kita temui berbeda, kebiasaan masyarakat juga berbeda. Itu tantangan-tantangan apa saja sih Kak yang Kak Aul atau tim ya hadapi saat itu Kak? Boleh di-sharing Kak? Kalau untuk tantangan banyak Bang Coba, cuman kan kita tidak bisa ungkit semuanya. Jadi ini mungkin dari salah satu di lokasi kayaknya atau tempat. Karena kan untuk ibu hamil itu sendiri kan punya batas gerakan yang minim. Karena kita Ya, tidak mau juga mengambil risiko kalau adanya tempatnya yang susah akses risiko ke mana. Jadi akan cari nya bisa jadi tempat oh, tempat habis cari jadi sekiranya yang kita bisa untuk diskusi dan ada dan untuk sebenarnya mungkin dari segi kendala cuaca itu ya biasa yang namanya di lapangan dan Bang lebih ke tempat sampai ke peserta tepatnya kadang kan ibu hamil namanya ada eh, dia yang susah bergerak. Nah, jadi ini juga menjadi kendala, Bang. Karena kan ibu muntah itu nggak bisa makan, itu nanti ya. bed terus ada bisa berjalan itu akan memakan seandainya tidak bisa akan minta uang ke nanti juga ibu ibu hamil. Oke ya, berarti tantangan terbesar yang dirasakan oleh Kak Aul bersama tim saat itu adalah kondisi alam Kak ya. Karena memang kondisi alam di daerah intervensi itu sangat beragam ya, dari dataran rendah terus menanjak sampai ke dada gunung atau kaki gunung Kalamau ya. Dan juga memang kondisi ibu hamil yang saat itu tidak bisa bergerak banyak ya karena sangat berisiko dan juga mungkin terkendala akibat infrastruktur kayak karena mungkin jalan atau akses untuk menuju ke tempat kita diskusi itu masih belum dapat berjalan dengan sebaik mungkin gitu. Belum belum di belum dapat ya dijangkau oleh masyarakat secara baik gitu. Nah, setelah boleh diceritakan nih Kak, suka duka Kakak ya selama kegiatan itu apa boleh di-sharing nih Kak untuk sahabat Jemari yang sedang menonton. Kalau untuk sukanya, karena ini menjadi sangat menarik ya, Bang, dan sangat berkesan. Karena kita ini ya dengan tim-tim dari ke diberikan untuk mengintervensi terkait ibu hamil dengan masyarakat masyarakat yang korban bencana. Nah, ini menjadi kita dapat dengan tenaga terutama puskesmas memberi lebih ke dan juga ini loh
sebagai seorang bisa memberikan edukasi ataupun mungkin memberikan kasih sayang selama janji karena yang welcome ataupun mungkin nanti dari pengalaman yang lain. Oke, berarti sangat menarik Kak ya kegiatan ini bagi Kakak bersama tim ya. Oke, mungkin terakhir nih Kak, boleh Kakak kasih pesan mungkin ya kepada sahabat Jemari yang menonton di rumah? Pesan-pesannya tetap semangat untuk teman-teman semua. Mungkin kita jarang bertemu lagi untuk kesempatan berikutnya, tapi semoga kita dapat bertemu lagi. Semangat selalu jaga, jangan lupa. Oke, terima kasih Kak Aul yang sudah meluangkan waktunya dan juga sharing ya tentang pengalamannya selama kegiatan dalam program Human Preparedness and Response, terutama pada kegiatan diskusi ibu hamil. Terima kasih juga kepada sahabat Jemari yang sudah menonton kegiatan live Bima Sakti pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber maupun penonton dan izin saya Rana Putra Canyago pamit undur diri. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Terima kasih Kak Aul. Terima kasih Bang Randa, semoga lancar terus Bang. Amin. Oke ya, kita jumpa lagi ya pada minggu depan di live Instagram Bima